Assalamualaikum, halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Perkenalkan, nama Tete Rena Andela. Tete mahasiswa keperawatan gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Sebelumnya Tete mohon izin, apakah boleh melaksanakan penyuluhan kepada adik-adik semua? Baik, jika boleh, sekarang Tete akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada adik-adik. Nah, silahkan untuk dikerjakan. Pertanyaannya akan dibagikan oleh guru. Kemudian jika sudah selesai, adik-adik boleh mengumpulkan pertanyaan di meja guru dengan catatan jangan berdesakan, tetap jaga jarak agar kita bisa menghindari COVID-19. Selanjutnya, jika sudah, mari kita simak video berikut ini. Pernahkah adik-adik mengalami perdarahan di gusi saat menyikat gigi? Jika pernah, apakah adik-adik mengetahui penyebabnya? Ya, perdarahan saat menyikat gigi bisa terjadi akibat radang gusi. Apa itu radang gusi? Radang gusi biasanya disebut sebagai gingivitis. Radang gusi merupakan inflamasi atau peradangan yang terjadi di daerah jaringan lunak sekitar gigi, khususnya di gusi. Nah, kemudian radang gusi sering terjadi kapan saja, asal setelah tumbuh gigi. Radang gusi hampir selalu terjadi akibat penggosokan atau flossing yang tidak benar, sehingga plak tetap ada di sepanjang garis gigi dan gusi. Flossing apa ya? Flossing adalah proses membersihkan gigi menggunakan benang gigi. Nah, ini alat benang gigi yang biasa digunakan untuk flossing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab radang gusi. Nah, adik-adik, radang gusi bisa terjadi oleh beberapa faktor loh. Faktor apa aja ya? Di antaranya yang pertama perubahan hormon. Perubahan hormon biasanya terjadi pada ibu hamil, wanita menstruasi, kemudian masa puberti dan juga masa menopause. Nah, adik-adik, pada masa tersebut hormon biasanya tidak seimbang. Ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan radang gusi. Selain itu, adik-adik, pada masa ini biasanya perilaku menyikat gigi sangat malas untuk dilakukan, sehingga menyebabkan keadaan gigi dan mulut yang buruk. Nah, akhirnya menyebabkan radang gusi akibat bakteri. Penyebab selanjutnya terjadi akibat adanya penyakit tertentu. Misalnya, ada penyakit HIV atau AIDS. Adik-adik tahu tidak itu HIV dan AIDS? Kemudian ada juga penyakit diabetes mellitus dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas penyebab radang gusi yang ketiga, di mana penyebab tersebut adalah pengkonsumsian obat-obatan tertentu yang memiliki efek samping yang dapat menyebabkan pengurangan produksi air liur atau saliva, sehingga bakteri dapat berkembang biak dengan baik jika produksi air liur sedikit. Nah, adik-adik, bakteri inilah yang nantinya akan menyebabkan radang gusi karena infeksi. Penyebab yang keempat adalah teknik menyikat gigi yang salah. Adik-adik, teknik menyikat gigi yang salah biasanya akan melukai jaringan lunak sekitar gigi, misalnya membuat gusi menurun atau menjadi cedera pada gusi apabila sikat gigi yang digunakan terlalu keras, sehingga terjadilah peradangan pada gusi. Gusi akan mudah berdarah, kemudian akan menimbulkan rasa sakit dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, penyebab selanjutnya atau penyebab yang kelima adalah kebiasaan yang buruk. Kira-kira kebiasaan buruk seperti apa ya yang dapat menyebabkan radang gusi? Nah, salah satu kebiasaan buruk tersebut adalah merokok. Adik-adik pernah lihat sebagian besar orang yang merokok cenderung mengalami peradangan pada gusi. Hal ini dikarenakan suasana panas di dalam mulut cenderung menyebabkan gingivitis atau radang gusi. Kebiasaan buruk lainnya adalah bruxism.
Apa itu bruxism? Bruxism adalah kejadian menggerakkan gigi pada saat tidur. Semakin keras gertakan gigi yang terjadi, semakin besar potensi gusi mengalami peradangan. Kemudian, penyebab keenam adalah keadaan mulut yang buruk. Sebelumnya, Titi mau tanya dulu, siapa yang jarang menyikat gigi? Siapa yang menyukai makanan yang manis? Adik-adik, orang yang jarang menggosok gigi diyakini sering terkena radang gusi. Terlebih lagi jika orang tersebut menyukai makanan manis dan dingin. Hal ini menjadi salah sekian dari penyebab perkembangan peradangan pada gusi atau jaringan pendukung gigi. Maka dari itu kita harus rajin menyikat gigi dan menghindari makanan yang manis. Nah, penyebab terakhir adalah plak. Salah satu penyebab radang gusi ini dikenal sebagai penyebab paling dominan atas peradangan pada gusi. Nah, plak dapat dibersihkan dengan menggosok gigi atau flossing, yaitu dengan benang gigi dan berkumur setiap hari. Kemudian selanjutnya ada tanda dan gejala radang gusi. Apa saja ya tanda dan gejalanya? Baik adik-adik, yang pertama adalah gusi berwarna merah terang. Yang kedua, gusi mudah berdarah, misalnya pada saat menyikat gigi atau pada saat mengunyah makanan. Kemudian gusi bengkak dan terasa sakit. Gusi terasa nyeri saat mengunyah makanan. Kemudian bau napas menjadi tidak sedap. Nah, bau ini dihasilkan dari infeksi pada gusi akibat bakteri. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, gusi menyusut sehingga akar gigi terlihat. Keadaan ini biasanya menimbulkan ngilu dan sensitivitas terhadap gigi, terutama pada saat mengkonsumsi makanan atau minuman panas atau dingin. Selanjutnya adik-adik, kita akan membahas materi tentang cara perawatan radang gusi. Bagaimana ya cara perawatan radang gusi dilakukan? Yang pertama, dengan cara mengkonsumsi banyak vitamin C. Karena vitamin C berperan baik dalam pembentukan kolagen yang akan memperbaiki tulang, gigi, dan kulit, dan juga jaringan lunak lainnya seperti gusi. Kurangnya vitamin C dapat mempengaruhi kondisi radang gusi, sehingga asupan vitamin C sangat penting. Vitamin C bisa didapatkan melalui suplemen, buah dan sayur seperti kiwi, jeruk, tomat, stroberi, lemon, nanas, pepaya, brokoli, cabai, kentang, dan paprika. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara penggunaan obat kumur. Adik-adik, kita bisa menggunakan obat kumur untuk mengurangi rasa tidak nyaman saat makan dan minum. Salah satu obat kumur yang sering digunakan dalam kasus ini adalah obat kumur yang mengandung klorheksidin. Nah, adik-adik bisa lihat tuh pas beli obat kumur dari komposisinya, baca ada nggak klorheksidinnya. Kalau ada ya dibeli dan digunakan. Kemudian cara perawatan selanjutnya adalah menjaga oral hygiene atau kebersihan gigi dan mulut yang baik. Cara ini bisa dilakukan dengan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu 30 menit setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, adik-adik, jika kita rajin menggosok gigi, maka plak akan terbersihkan sehingga faktor penyebab radang gusi sedikit berkurang. Selanjutnya, cara perawatan yang keempat adalah menggunakan obat antibiotik dan obat pereda nyeri sesuai resep dokter. Nah, ini harus digarisbawahi adik-adik, harus sesuai resep dokter. Obat antibiotik berguna dalam menghambat perkembangbiakan bakteri, sehingga radang gusi akibat bakteri yang tertimbun dalam plak dapat teratasi. Kemudian, obat pereda nyeri digunakan untuk meminimalisir rasa nyeri yang ditimbulkan dari radang gusi atau gingivitis. Nah, sampai sini apakah adik-adik mengerti? Teteh harap setelah ini tidak ada lagi yang malas-malasan untuk menyikat gigi, dan semoga kita akan terbebas dari penyakit radang gusi dan
atau penyakit lainnya. Nah, kita mengulang sedikit ya adik-adik, secara ringkasnya aja. Pertama, apa itu radang gusi? Radang gusi adalah inflamasi yang terjadi di gusi. Kemudian, apa saja penyebab radang gusi? Yang pertama, perubahan hormon. Yang kedua, adanya penyakit tertentu. Yang ketiga, akibat mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Yang keempat adalah teknik menyikat gigi yang salah. Yang kelima adalah kebiasaan buruk. Kemudian yang keenam adalah keadaan mulut yang buruk. Dan penyebab terakhir adalah adanya plak. Nah, selanjutnya, apa tanda dan gejala dari radang gusi? Yang pertama, gusi berwarna merah terang. Yang kedua, gusi mudah berdarah. Yang ketiga, gusi bengkak dan terasa sakit. Yang keempat, gusi terasa nyeri saat mengunyah makanan. Yang kelima, bau napas tidak sedap. Yang keenam, gusi menyusut. Kemudian, ada yang dinamakan perawatan radang gusi. Apa saja? Yang pertama, mengkonsumsi vitamin C. Yang kedua, menggunakan obat kumur. Kemudian yang ketiga adalah menjaga oral hygiene. Yang keempat, menggunakan obat antibiotik. Dan yang kelima, menggunakan obat anti nyeri. Nah, itu adik-adik. Baik adik-adik, sekarang Teteh akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Lembar pertanyaannya akan diberikan oleh Bapak atau Ibu guru adik-adik. Silakan jawab pertanyaan dengan jujur dan tepat, menjaga jarak dengan teman-teman yang lain. Jika sudah selesai mengerjakan, kumpulkan kertas jawaban adik-adik oleh perwakilan satu orang saja untuk menghindari kerumunan dan jangan berdesakan. Kemudian adik-adik keluar ruangan dengan cara satu persatu agar tidak ada desakan dan tetap menjaga jarak. Nah, alhamdulillah semua materi telah tersampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Teteh mohon maaf. Mohon undur diri ya. Wassalamualaikum adik-adik. Sampai jumpa di lain waktu.